Malung Semaho. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kemis minggu kelima. Di dalamnya akan diselenggarakan pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Anneke Ontoni Mangadil STH, Ketua BP Majelis Kemis Jemaat Elim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Mulia Sembah Raja Mulia. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Nah, pemimpin kita di hari Minggu yang kelima hari ini terambil dari Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga." Jemaat silakan. Aku
bersama kita menyimak pembacaan Tata Hidup Baru di minggu kelima ini. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus tentang Tata Hidup Baru sesuai dengan bunyi surat Roma 12 dan 13 beberapa ayat di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sesudah kita mendengar Tata Hidup Baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Jemaat diminta berdiri. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percaya juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami, demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengampunan dosa dan berita anugerah disampaikan untuk kita semua. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat silakan duduk. Sebagaimana tadi di awal telah disampaikan, akan dilakukan pelayanan baptisan kudus bagi seorang kekasih. Maka sebelum kita masuk dalam pelayanan baptisan itu, mari kita bersama tunduk dalam doa, memohon kuasa Roh Kudus untuk hadir bersama kita dan mengambil alih acara ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, di minggu yang kelima bulan Agustus ini, kasih Tuhan tetap nyata dan akan terus nyata. Persekutuan kami sudah dimulai. Kini saat ini kami bersama-sama hamba-Mu, kami semua para hamba-Mu di Gemis Jemaat Zaitun, kami akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi seorang kekasih kami. Biarlah tangan-Mu sendiri yang menatanya dan menopangnya dan memakai kami semua, bahkan para pelayan-Mu yang akan menjadi saksi atas baptisan ini dan semua yang hadir saat ini. Mari Tuhan hadir, kuasai, ambil alih, berperkara, mengawali segala sesuatu sebagai titik tolak dasar iman bagi kekasih kami yang akan menerima materai baptisan kudus. Hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita melaksanakan pelayanan baptisan kudus dan beberapa penjelasan di dalamnya, maka diberi kesempatan kepada saudara kekasih kita untuk membacakan surat pernyataannya. Surat pernyataan nama Purnama Sari, tempat tanggal lahir 15 Juli 1996, Tanjung Pandan. Alamat Jalan Mansur, Tanjung Pandan, Belitung. Dengan ini saya menyatakan diri untuk mengikuti Tuhan Yesus dan agama Kristen Protestan tanpa paksa dari pihak manapun. Saya mengikuti agama Kristen dan Tuhan Yesus karena kemauan diri saya sendiri. Begitupun dengan pembaptisan ini juga tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jakarta, 30 Agustus 2020. Hormat saya, Purnama Sari. Demikianlah pembacaan surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan sudah ditempel materai. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam pelayanan baptisan. Kita mendengarkan beberapa hal tentang, pertama, pengajaran tentang baptisan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini seorang saudara kita hendak menyatakan pengakuan sendiri bahwa ia ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus melalui tanda baptisan kudus. Sebab itu sebelum saudara kita menerima materai dan tanda perjanjian kekal itu, patutlah kita terlebih dahulu mendengarkan beberapa kesaksian dan ajaran Alkitab. Yang pertama, Markus 16 ayat 15-16 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan kuasa di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku
kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berikut kita mendengarkan penjelasan tentang arti baptisan. Berdasarkan kesaksian Alkitab dan perintah Tuhan Yesus sendirilah, maka kita semua dibaptis hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang telah mengikat perjanjian kekal dengan kita. Dibaptis dalam nama Anak menyaksikan dan memeteraikan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyucikan dosa kita oleh darahnya, dan dengan itu kita dipersekutukan juga dalam kematian dan kebangkitan. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita dan diam di dalam kita, sehingga dengan demikian kita dapat hidup dengan penuh kasih. Roh Kudus itulah juga yang membuat kita hidup sebagai orang yang beriman dan yang selalu mau dibaharui dan dibangun di dalam ketaatan kita kepadanya. Berikut kita tiba pada janji baptisan kepada saudara kekasih Purnamasari. Silakan berdiri. Saudara telah mendengar bahwa baptisan itu telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan melalui baptisan itu Allah mengikat perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Dan terlebih dari semua itu, saudara minta dibaptis bukan karena paksaan dari orang lain atau pihak lain, tapi karena kehendak dan kemauan saudara sendiri. Agar jelas bahwa saudara memberi diri dibaptis, hendaklah saudara menyatakan pengakuan dan janji dengan menjawab secara tulus, ikhlas, dan dengan suara yang kedengaran beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara minta dibaptis karena saudara benar percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Kedua, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara akan selalu setia dan berserah diri kepada Allah di dalam Yesus Kristus sampai mati, dan tetap setia kepadanya dan berjanji untuk melayani pekerjaan Tuhan di dunia? Saudari Purnamasari, apakah jawabmu? Iya, dalam segenap hatiku. Tuhan memberkati ikrar dan janjimu, dan Ia akan selalu menolong melewati berbagai pergumulan dan tantangan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mohon, hamba memohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri meletakkan tangan-Mu ke atas saudaraku ini, saudara kekasih kami, agar ia tetap terpelihara dan hidup di dalam Engkau. Amin. Baptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
yang sudah menerima materai baptisan kudus. Dalam pernyataannya secara pribadi, mari kita terima dia, mendampingi dia untuk menjalani terus kehidupan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa untuk syukur karena pemeliharaan Tuhan dan pelayanan baptisan yang sudah terjadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu, bukan karena kuat gagah BPMJ, kuat gagah siapapun, tetapi hari ini pelayanan baptisan kudus bagi seorang kekasih kami terjadi hanya karena Tuhan, hanya karena anugerah-Mu campur tangan, dan Dia telah menyatakan ikrarnya kepadamu. Kami semua boleh menjadi saksi. Karena itu perjalanan selanjutnya hamba perempuan ini dalam apa yang mau dilakukan ke depan, diberkatilah dia, diberikan kesanggupan, kekuatan, serta iman yang semakin teguh untuk terus percaya, berharap, dan bersandar kepada-Mu. Kini pada pagi hari ini kami bersama akan membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman ini menjadi landasan dan dasar kekuatan bagi kami untuk melangkah terus berjalan bersama Engkau. Karena itu ya Tuhan, kuasai kami semua, hamba-Mu yang Kau pakai, dan biarlah firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Berfirmanlah, kami mau mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan sesuai yang telah ditentukan hari ini dari Matius pasalnya yang ke-20 ayat 20 sampai 28. Matius pasalnya yang ke-20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Judul perikop, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian jawab pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mari kita membawa persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Puji syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga, Allah kami yang sungguh memperhatikan kami dan menuntun dan melindungi kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Bapa di sorga, banyak hal yang kami sudah boleh terima berkat-berkat dari Tuhan. Kami memberikan persembahan kami saat ini yang kami tahu tidak seberapa dibandingkan apa yang kami miliki. Tetapi Engkau lebih dahulu mengasihi kami dan menolong kami. Terimalah persembahan syukur kami ini di dalam nama Bapa Yesus Kristus, dan kami bawa persembahan kami ini. Amin.
Bea, salam jumpa dalam kasih buat kita semua. Selamat buat Purnamasari atas baptisannya. Baik, kita masuk dalam khotbah pada pagi hari ini. Bagian firman yang kita baca pada pagi hari ini terdiri dari 2 topik. Judul perikopnya itu ada 2, yaitu permintaan, dorongannya, desiring dari Ibu Zebedeus yang pertama. Yang kedua adalah penegasan melayani, bukan memerintah. 2 hal ini sangat Yesus tekankan bagi para muridnya. Nanti kita akan lihat terus ke bawah. Sebelumnya, mari kita lihat dulu siapakah Yohanes dan siapakah Yakobus. Yang pertama, mereka adalah anak-anak dari keluarga Zebedeus. Juga mereka adalah murid-murid Yesus. Jadi mereka melayani Yesus bersama-sama. Yang berikut, ibu mereka bernama Salome, adalah saudara perempuan dari Maria, ibunya Yesus. Jadi hubungan Yesus bersama Yohanes dan Yakobus adalah baku saudara sepupu orang, ya. Lalu dengan kedekatan hubungan inilah diduga menjadi pendorong dari Ibu Salome untuk memberanikan diri menyatakan permintaannya kepada Yesus agar anak-anaknya ada pada posisi sebelah kiri dan kanan. Maka Bapak Ibu, dari saat itu sudah ada unsur KKN, ya, sudah ada. Lalu yang berikut, apa yang Ibu Salome minta pada Tuhan Yesus? Tercatat di ayat 21, agar anak-anaknya duduk di dalam kerajaan Yesus. Di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, Alkitab bahasa sehari-hari, menjadi kata duduk di sebelah kiri kanan itu menjadi mereka meminta diberi jabatan yang paling tinggi. Dia minta jabatan yang paling tinggi. Jadi yang diminta oleh Ibu Salome adalah jabatan, kuasa, kedudukan, dan yang sejenisnya. Dan Bapak Ibu, bicara tentang hal ini tentulah menunjuk pada jabatan seorang pemimpin. Semua orang berlomba mau menjadi pemimpin karena selalu berhubungan dengan kuasa dan duit. Tapi semua orang yang rindu mau jadi pemimpin, tapi mereka tidak semua bisa memimpin. Apakah itu yang Yesus maksudkan? Sehingga dia mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Berikut Bapak Ibu, atas hal ini Yesus meresponnya dengan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Terjemahan lama katakan, kamu tidak mengerti. Bahasa sehari-hari katakan, kamu kurang mengerti, ya. Bapak Ibu, memang terkadang orang ini kurang mengerti apa yang orang minta. Orang kurang mengerti sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga terkadang kita orang asal-asal minta sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Yohanes dan Yakobus tetap ngotot mengatakan bahwa sanggup minum cawan yang akan Yesus minum. Sanggup, orang bilang kami sanggup, kami dapat. Tapi yang sebenarnya Yesus mau tekankan, jangan berfokus pada apa yang diperoleh, tapi konsentrasi saja pada kerja dan tanggung jawab, serta siap menerima konsekuensi dari apa yang dikerjakan. Yohanes dan Yakobus betul bisa minum cawan yang akan Yesus minum. Yohanes dan Yakobus betul bisa bekerja. Yohanes dan Yakobus betul bisa melayani. Tapi apakah mereka bisa menerima resiko dari apa yang dikerjakan? Dan yang paling buruk adalah mati di salib. Apakah juga mereka melakukan semua itu dalam ketulusan dan dalam kerendahan hati tanpa pamrih? Itu yang Yesus lakukan. Dia meninggalkan comfort zone, ya, daerah nyaman, dari surga dia turun untuk menebus kita. Bapak Ibu, disinilah kemudian Yesus memberi pemisahan yang tajam antara jabatan pemerintah pembesar ketika itu yang bekerja dengan tangan besi dan kuasa yang tanpa batas yang mereka miliki, dan diperhadapkan dengan jabatan seorang pelayan yang harus merendahkan dirinya layaknya seorang hamba yang tugasnya adalah melayani dan bukan memerintah. Itu yang terbaca ketika Yohanes dan Yakobus minta jabatan. Yesus langsung
Yesus dan keteladanannya selama ini kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu di minggu kelima pada pagi hari ini pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, KKN dan sifat yang mementingkan diri sendiri akan selalu dijumpai dalam persekutuan manapun. Sekali lagi, KKN dan sifat yang mementingkan diri sendiri akan selalu dijumpai dalam persekutuan mana, tidak peduli. Dan hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya perpecahan. Maka yang harus dimiliki oleh anggota sebuah persekutuan termasuk para pelayannya juga adalah takut akan Tuhan. Ya, kedengarannya klise, takut akan Tuhan. Soto biasa perkataan ini disebut. Tapi itulah kenyataannya. Dengan takut akan Tuhan, kita akan bekerja keras dan jujur, serta tidak perlu menipu orang lain. Dengan takut akan Tuhan, kita akan menghormati semua orang sebagaimana harusnya dan bukan untuk mencari perhatian bos agar dapat tempat khusus. Dengan takut akan Tuhan, kita siap bersaing secara sehat dengan rekan kerja dan bukan main bucing-bucingan di belakang. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayalah, hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras. Kedua pelajaran kita pada pagi hari ini, yang Yesus butuhkan untuk misinya adalah orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang mau turun langsung, orang yang mau nyebur basah, turun langsung. Dia tidak butuh orang yang bisanya hanya memerintah saja, sama sekali dia tidak butuh. Dia butuh hamba yang melayani dengan hati yang tulus, yang melakukan, bukan hanya teori saja. Tapi pertanyaannya, apakah tipe seperti ini masih dijumpai pada masa kini? Masing-masing bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Ketiga, sebagaimana Yohanes dan Yakobus termasuk juga murid-murid yang lain, ya, di ayat berapa itu sebenarnya bukan hanya Yohanes dan Yakobus yang minta jabatan. Sebenarnya yang lain mereka marah, sebenarnya mereka juga menunjukkan mau minta tempat yang pertama. Sebagaimana Yohanes dan Yakobus termasuk juga murid-murid yang lain dalam bacaan kita pagi ini, serta kita semua pastilah ingin dapat tempat dan jabatan dan mau dapat posisi yang terbaik dari Tuhan. Pasti bohong banget kalau nggak ada yang bilang nggak mau. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya sadarkah kita bahwa tanpa diminta pun tempat bagi kita sudah Tuhan siapkan. Yohanes 14 ayat 2 katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kerajaannya bukan di dunia ini, dan dia sudah menyiapkannya untuk kita termasuk bagi bernama Sahari. Tuhan sudah menyiapkan tempat buat murid. Kita sudah punya jabatan yang luar biasa kuat, yaitu anak Allah, dan itu juga dirimu sayang. Menjadi anak Allah dan pewaris, mulai hari ini kau adalah juga pewaris dari kerajaan Allah. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga apa yang sudah menjadi bagian yang Tuhan tetapkan pada kita. Dan mari kita hanya fokus pada dirinya dan bukan pada dunia ini yang hanya sementara. Terakhir, keempat, pelajaran bagi kita. Sebagaimana Yohanes dan Yakobus secara lugas dan gamblang menjawab pertanyaan Yesus, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Jawab mereka, dapat. Jawab mereka, ya kami sanggup. Jawab mereka, yes we are able. Jawab mereka, botong. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kenyataannya? Mereka tentu sebenarnya tidak sanggup, ya, sangat tidak sanggup. Baru startnya aja, baru mau mulai saja, sudah minta jabatan, sudah minta kedudukan. Pertanyaannya, di mana letak kesanggupannya? Begitupun kita pada hari ini di minggu yang terakhir. Sudah berkali-kali kita menjawab ya dengan segenap hatiku, seperti yang saudara kita tadi lakukan, ya. Untuk janji baptisan, untuk janji pernikahan, untuk janji peneguhan siri, untuk janji menjadi majelis, dan
masih banyak janji yang kita ucapkan. Tetapi Bapak Ibu, apakah jawaban kita yang lugas itu, apakah kita juga menerima konsekuensinya dengan lugas juga? Ketika doa belum dijawab, bahkan tidak pernah dijawab, ada yang sampai meninggal doa tidak dijawab, menurut pandangan kita. Ketika hidup susah terus, ketika suami menganggur, ketika diuber oleh biaya kontrakan rumah, ditambah lagi situasi COVID seperti ini, maka pertanyaannya, apakah jawaban kita masih sama? Ya, kami sanggup atas semua situasi di atas dalam mengikut Yesus. Kembali jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mengikut Yesus tidaklah mudah, apalagi jika dasar landasan motivasinya adalah untuk mencari kepentingan dan keuntungan sendiri. Enggak bisa. Itu akan bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di sepanjang hidup dan pelayanannya. Dia berporos pada memberi dalam ketulusan dan ketertundukan kepada Bapa. Maka hari ini semua harus mereview motivasinya dalam mengikut Yesus. Apakah untuk kepentingan diri pribadi atau untuk kemuliaan Tuhan? Memang mengikut Yesus tidaklah mudah sekali lagi, tetapi segala perkara menjadi mudah dan ringan jika kita sungguh beriman serta melakukan hanya yang Dia kehendaki. So, Bapak Ibu, setialah sampai akhir. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Dia, Bapa di surga itu, termasuk juga buat saudara kita, akan bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kita. Lakukan bukan karena upah, kerjakan bukan karena jabatan, berbuat bukan karena ambisi, tapi kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya, mari semuanya diundang berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat Kristen di sepanjang abad dan segala tempat. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita melawan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Hari ketiga bangkit pula dari naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepada-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu akan selalu membaharui kami untuk mengerti, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Semua itu akan menjadi bekal dalam perjalanan kami selama sepekan yang akan datang. Pagi ini bersama dengan Persekutuan Bumis Jemaat Zaitun, kami bersama menyerahkan kepada-Mu jemaat yang tersebar dimanapun, baik yang ada beribadah saat ini maupun di rumah masing-masing. Diberkatilah senantiasa semua anggota jemaat melawati, kunjungi mereka satu persatu, diberkati mereka dalam segala perkara, segala hal yang mereka alami. Di pagi ini pun kami menyerahkan kepada-Mu bagi semua anggota jemaat yang bersyukur untuk ketambahan usia karena kebaikan Tuhan. Kami bersama bersyukur bagi
jemaat yang berulang tahun, Ibu Solafide, Diaken Rita Korputi, Adi Xavier Cipta Kristama, Ibu Narkem Haryati Daromes, Ibu Luisa Angkumona, Bapak Henry Sasela, Saudari Rika Kawenian, Bapak Heber Sasia, Adik Fernando Korputi, dan yang akan menjelang ulang tahun Ibu Ellen Matilda Martin, Adik Alfian Michael Tagat, dan Adik Nathanael Rahandra. Nama-nama yang kami bawa sebutkan dan kesempatan ini, Tuhan berkati masing-masing, tetap dalam rasa syukur mereka mau datang menyembah kepada Tuhan, bahkan memberikan diri mereka seutuhnya. Bagi anggota jemaat kami yang sakit, kami pun bawa kepadamu saja Bapak Yustin Gagana, Ibu Isabella Tomodok saya, Ibu Rahasia Bawondes. Biarlah mereka diberkati senantiasa, dikuatkan, dipulihkan dengan obat-obatan yang dipakai secara khusus. Sesuai dengan program kerja, kami juga mendukung untuk pekan ini bagi keluarga Robi Jakobus, Ibu Joyce Patiasina, keluarga Kawenian Melontiga, keluarga Silaban Makadiansa, keluarga Sibarani Lengkoan, keluarga Sakul Mentrova. Biarlah dalam seluruh kerja, hidup, rumah tangga, dan apapun itu Tuhan yang dibutuhkan, nama-nama yang kami sebutkan ini khusus buat 6 anggota jemaat ini, diberkatilah senantiasa mereka. Kami juga membawa kepadamu seluruh program kerja jemaat ini, apa yang telah disusun dan yang mau dikerjakan, baik itu pembangunan anggota jemaat baik secara pribadi maupun gedung tempat ibadah ini, yang dalam pergumulan biarlah Tuhan sendiri yang menjawab secara khusus tentang status tanah dan gedung gereja Keramat Raya 65 ini. Kepada Tuhan kami serahkan. Tugas kami adalah tetap bermohon, tetap bersyukur, tetap berharap, dan Tuhan sendiri akan melakukan bagiannya. Namun yang pasti Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang terus berseru memohon dan meminta. Kami menyerahkan kepadamu BPMJ dan semua para pelayan dan pastor, secara khusus Ibu Pendeta Manupil Gunena dalam tanggung jawabnya bersama dengan anak-anak. Ditopanglah dia dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya, dalam apa yang dilakukan, kuat sehat diberi, dan kerjasama tercipta dengan semua pelayan di tengah jemaat ini. Tidak mudah mengemban sebuah tanggung jawab, tetapi Tuhan menjadikan semua ringan dan sukacita ketika ada koordinasi dan penyerahan diri yang baik kepada Tuhan. Kami menyerahkan orang tua, janda duda, lansia, yatim piatu di tengah jemaat ini di dalam tangan saja. Kami serahkan segala kesendirian, pergumulan, tantangan mereka. Tuhan hadir menyelesaikan untuk mereka. Semua wujud syukur, sukacita, persembahan yang diberikan oleh jemaat ini kepada Tuhan dalam rangka pembangunan, baik apapun bentuknya, diberkatilah. Biarlah tangan kami terus terbuka untuk membawa syukur kami dalam koordinasi untuk membangun jemaat ini lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan pemerintahan kami, Bapak Presiden bersama dengan gugus tugas yang terus berperan, terus melakukan tanggung jawab mereka mengalahkan COVID-19. Diberkatilah, diberi kuat sehat, dan semua berawal dari kami pihak gereja bersama-sama juga ikut ambil bagian di dalamnya dengan tetap menganut, tetap menghormati protokol yang telah ditetapkan untuk membangun sebuah persekutuan. Dari situlah kami akan menjadi warga negara yang baik, tetap menopang program pemerintahan. Sinode resort dalam program kerja masing-masing, diberkatilah mereka hamba-hambamu ini tetap memberi diri dalam ketulusan dan mempersembahkan semua pekerjaan terhormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa dan persembahkan hanya kepadamu, dan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari kejahatan. Karena Kau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 30 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Antoni Mangadir STH yang telah melayani firman Tuhan dan sakramen baptisan kudus pada hari ini. BP Majelis Jemaat, anggota Majelis Jemaat, dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Ibu Purnama Sari yang sudah menerima sakramen baptisan kudus pada hari ini. Tuhan memberkati pertumbuhan iman Ibu dan keluarga. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu tanggal 6 September 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Mary Takalumang Makaniras STH MN. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 31 Agustus 2020 dan Jumat 4 September 2020 pukul 19 sampai 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta, pengajar, penatua murid dan tanda. Konsen pernikahan. Pemberitahuan nikah. Diberitahukan kepada sidang jemaat Gunung Zaitun bahwa telah minta masuk untuk pelayanan peneguhan dan pemberkatan dalam nikah kudus. Nama Gottlieb Geriano Tomodo. Pekerjaan karyawan swasta. Alamat Jalan Wini nomor 5 Jakarta Pusat. Anak dari Bapak Gottlieb Franz Tomodo dan Ibu Isabella Sayang dengan nama Purnamasari, pekerjaan karyawati. Alamat Jalan Mansur RT 017 RW 018 Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung. Anak dari Bapak Suki dan Ibu Zelima. Barang siapa mengajukan keberatan terhadap pernikahan ini, hendaknya dengan segera memberitahukan kepada majelis atau kepada pendeta. Surat pemberitahuan ini dibacakan di hadapan jemaat. Pertama, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kedua, pada hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Bagi kedua saudara calon pengantin dimohon berdiri untuk dikenal oleh sidang jemaat. Kami persilakan. Terima kasih. Kami persilakan diri kembali. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini secara liturgis. Untuk itu, semua diundang berdiri. Kita menyanyi dari NKB 201 yang pertama.
Jemaat, arahkanlah hati kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.